Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 4, berbagai pekerjaan subtema 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Simak ya materi berikut ini. Di materi ini kita akan mempelajari pemanfaatan sumber daya alam, penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional, berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Jala atau jaring yang terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Alat pancing, yaitu alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Bubu, yaitu alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat, panjang, dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Tombak, yaitu alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Nah, teknologi modern berikut ini yang digunakan nelayan yaitu yang pertama radar, yaitu alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Lalu pukat, yaitu dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Lalu racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Lalu bom merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Nah anak-anak, sekarang kita lihat perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional biasanya menggunakan perahu layar, lalu menggunakan peralatan tangkap sederhana. Persamaannya yaitu mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Lalu nelayan modern yaitu menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau yang disebut dengan sonar. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi yaitu teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Teknologi modern, hasil tangkapan nelayan lebih banyak, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional, hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan sederhana. Sedangkan teknologi modern merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, lalu menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan yaitu bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem yang ada di laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Akibat penggunaan pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah.
ternak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Yang kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Yang ketiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusak. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, menggunakan barang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran ilmu pengetahuan alam subtema 2. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.